Baik, sore hari ini juga masih ada satu teman kalian yang akan mempresentasikan tentang bahasa. Jadi sekali lagi tentang bahasa pada proposal penelitian dan bahasa pada proposal kegiatan. Baik, Priscilia, mereka pada penasaran, disilakan. Oke, salamnya. Salam Merdeka Literasi. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kinerja saya, yaitu modul 5 tentang bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan. Pengantar: proposal pada dasarnya rencana, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerjasama. Proposal penelitian atau kegiatan dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik dan mengikuti kelasiman yang telah disepakati dalam tradisi akademik di Indonesia. Formulasi bahasa. Formulasi bahasa. Bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus yang antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Ciri-ciri proposal penelitian. Yang pertama, isinya berfokus pada salah satu isu atau permasalahan. Kedua, penggunaan data primer sebagai data utama. Ketiga, ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Struktur proposal penelitian terdiri atas 3 bagian besar, yaitu pendahuluan, landasan teori dan kajian pustaka, dan yang terakhir adapun tabel struktur teks dan hubungan genre pada proposal penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, dan genre mikro yang dihadapkan yaitu eksposisi, dan fungsi retoris yaitu memberikan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan yaitu review. Fungsi retoris yaitu menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Kemudian menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu metodologi penelitian. Genre mikro yang diharapkan yaitu deskripsi. Fungsi retoris yaitu menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian daftar pustaka. Meskipun tidak dimasukkan ke dalam tahapan struktur teks proposal penelitian, daftar pustaka merupakan kelengkapan yang sangat penting. Modul penulisan daftar pustaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah sistem APA, yaitu American Psychological Association, atau sistem Harvard. Akan tetapi, penerbit buku atau jurnal sering mempunyai sistem sendiri, meskipun biasanya merupakan hasil modifikasi dari kedua sistem tersebut. Pada bagian ini, sistem yang dianut adalah sistem yang pertama. Sebagai lembaga, APA mengeluarkan manual yang menjadi pedoman penulisan, bahkan tidak hanya mengenai daftar pustaka. Manual itu berjudul Manual itu berjudul Publication Manual of American Psychological Association, yang edisi ke-6-nya terbit pada tahun 2010. Di sini
dan mengambil pasal penelitian itu proses berpikir siswa dalam menyelesaikan permasalahan pada materi trigonometri. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi, peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir setiap orang. Mengingat pentingnya kemanfaatannya sehari-hari, membuat matematika menjadi objek vital yang harus ada dalam. Menurut Sudoyo, matematika berhubungan dengan ide, aturan, dan hubungan-hubungan yang diatur sesuai. Matematika merupakan sebuah alat untuk mengembangkan cara berpikir, pemikiran deduktif, dan berhubungan dengan ide-ide struktural yang diatur dalam sebuah logika. Seseorang yang sudah terbiasa dengan aktivitas berpikir dapat dilihat dari tingkah laku atau kegiatan yang dilakukannya. Subandi 2007 menyebutkan bahwa proses berpikir adalah aktivitas mental yang digunakan untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah, membuat keputusan, serta memahami masalah. Jika belajar tanpa disertai kemampuan berpikir saja, dapat dilihat dari penyelesaian masalah yang dilakukan oleh siswa. Polya 1973 menyatakan bahwa dalam penyelesaian masalah terdapat specializing atau generalizing. Dua proses ini merupakan bagian dari komponen proses berpikir. Pernyataan ini sejalan dengan teori yang diperkenalkan oleh Mason dan kawan-kawan. Hal ini didukung oleh pernyataan Lin 2007 yang menyatakan bahwa teori berpikir Mason didasarkan pada pemikiran Polya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti proses berpikir dalam penelitian. Kemudian manfaat penelitian. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pertama, proses belajar matematika. Belajar merupakan yang kedua yaitu teori belajar. Kemudian ketiga, materi trigonometri yang terdiri atas 9 penelitian. Kemudian bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menekankan pada kegiatan mengumpulkan informasi dan mendeskripsikan proses berpikir subjek penelitian dalam menyelesaikan permasalahan pada materi trigonometri. Proses ini dikaji berdasarkan proses yang dipaparkan oleh Mason 2010, yaitu specializing, generalizing, conjecturing, dan convincing. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data verbal, maka jenis penelitian yang paling sesuai adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu 1. Penelitian bertindak sebagai instrumen utama, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan melaporkan hasil temuan penelitian. Kedua, tes berupa tes subjektif terkait dengan trigonometri yang dikerjakan secara individu berdasarkan langkah-langkah penyelesaian masalah Polya, yaitu A. Memahami masalah, B. Menyusun rencana, C. Menjalankan rencana, dan D. Memeriksa kembali. Proses pengumpulan data melalui metode dokumentasi, tes, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interaktif. Tahap produksi data adalah proses menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan semua data yang diperoleh dari awal hingga akhir penelitian. Tahap penyajian data adalah proses menyajikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk dilakukan penarikan simpulan dan pengambilan data. Dan terakhir tahap verifikasi yaitu proses penarikan kesimpulan melalui pencermatan data-data terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Priscilia. Priscilia kan tidak ada yang sempurna, nak. Jadi kalau soal salah-salah kata itu dah lumrah sayang. Kita semua belajar ya. Oke, yang lainnya.